eh, kepala pasien. Permisi ya Bu ya. Kemudian kita pakai handphone steril. Setelah itu kita ambil selang kateternya. Kemudian kita nyalakan mesin saksennya dengan menggunakan tangan yang non dominan. Kemudian kita sambungkan dengan selang kateter. Sebelum kita melakukan saksen kepada pasien, kita harus memastikan apakah mesin saksen ini berfungsi dengan baik atau tidak. Setelah itu kita melakukan saksen kepada pasien. Ketika kita mau melakukan saksen, memasukkan selang ini kepada mulut pasien, di mana kerannya ini dalam keadaan terbuka. Kemudian ketika kita mau saksen, kita tutup kerannya dengan gerakan melingkar keluar selama 10 sampai 15 detik. Kemudian kita cuci selangnya. Kemudian kita melakukan saksen lagi. Tutup dengan gerakan melingkar keluar selama 10 sampai 15 detik. Setelah selesai kita melakukan saksen, kita cabut selang kateternya dan selang saksennya. Kita matikan mesinnya. Baik, saya sudah selesai melakukan tindakannya. Terima kasih. Melanjutkan tindakan BVM. Nah, di mana di sini tujuannya untuk menjamin pertukaran antara O2 dan karbon dioksida yang terjadi di paru-paru secara normal. Nah, dilakukan BVM ini apabila pasiennya mengalami gangguan sistem pernapasan dan memerlukan bantuan pernapasan. Nah, sebelum ke pasien, kita harus cek dulu apakah pasien ini yang kita lakukan tindakan sesuai atau tidak. Kemudian kita lakukan cuci tangan dulu. Setelah kita melakukan cuci tangan, kita langsung kasih BVM. Nah, posisikan BVM ini sesuai dengan mulut pasien. Jari telunjuk sama ibu jari dia bentuk C untuk memfiksasi mulut pasien. Kemudian jari-jari yang lain itu untuk kita membentuk huruf C, huruf E, yaitu untuk membuka jalan napas pasien. Kemudian kita memberikan dadanya. Kita melakukan 10 sampai 12 kali per menit.
melanjutkan bagaimana cara interpretasi AGD. Nah, di mana AGD itu sendiri yaitu suatu pemeriksaan yang dilakukan pada gas darah di pembuluh arteri. Nah, biasanya kita ambil itu di arteri radialis, brachialis dengan femoralis. Nah, bagaimana sih cara menentukan asidosis dengan alkaliosis? Nah, kita fokus pada ini pH-nya. Kita fokus pada pH-nya ini, di mana pH-nya ini norma 7,35 sampai 7,45. Kemudian dikatakan asidosis apabila pH-nya ini di bawah batas normal. Dikatakan alkaliosis apabila pH-nya ini melebihi batas normalnya. Kemudian apabila pH asidosis, maka fokus kita pada PCO2, di mana nilai normal PCO2 ini 35 sampai 45 mmHg. Kemudian jika PCO2-nya ini di bawah batas normal, maka disebut dengan metabolik. Jika PCO2-nya ini meningkat, maka disebut dengan respiratorik. Kemudian pada pH-nya ini, jika pH-nya alkaliosis, maka fokus kita pada HCO3, di mana normalnya ini 22 sampai 26 mmol per liter. Jika HCO3-nya ini dia menurun, maka disebut dengan respiratorik. Jika naik, maka disebut dengan metabolik. Nah, kemudian muncul pertanyaan, bagaimana sih cara kita menentukan apakah dia tidak terkompensasi, apakah terkompensasi sebagian dan terkompensasi penuh atau total. Nah, di sini kita mulai pada tidak terkompensasi. pH-nya ini dia abnormal, kemudian HCO3-nya abnormal, PCO2-nya normal. Contohnya di sini, pH asidosis, HCO3 asidosis dengan PCO2 normal. Kemudian terkompensasi sebagian, pH-nya ini, pH, PCO2, HCO3-nya ini mereka abnormal semua. Contoh, pH alkaliosis, HCO3 asidosis, PCO2 asidosis. Kemudian kompensasi penuh atau total, di mana pH-nya di sini normal, HCO3 sama PCO2-nya ini abnormal. Contoh, pH normal, HCO3 asidosis, PCO2 alkaliosis. Kita masuk pada contoh soal. Yang pertama di sini pH-nya 7,50. Kemudian PCO2-nya di sini 20 mmHg, HCO3 21 mmol per liter. Maka interpretasinya di sini yaitu pH-nya ini kan dia meningkat, maka dia alkaliosis. Kemudian HCO3-nya di sini dia menurun, maka disebut dengan respiratorik. Maka interpretasinya di sini yaitu alkaliosis respiratorik, terkompensasi sebagian. Kemudian contoh nomor 2 yaitu pH-nya 7,35, PCO2 27 mmHg, HCO3-nya 17 mmol per desiliter per liter. Kemudian pH-nya di sini dia normal. Kemudian PCO2-nya di sini metabolik, HCO3-nya ini dia respirator, maka disebut dengan terkompensasi penuh atau total. Kemudian di soal nomor 3 di sini yaitu pH-nya 7,19, PCO2-nya di sini 37, HCO3-nya 15 mmHg. Maka di sini pH-nya asidosis karena dia menurun. HCO3-nya di sini respiratori, maka disebut dengan asidosis respiratori tidak terkompensasi. Sekian itulah penjelasan dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.